Gizi seimbang untuk ibu hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Sleti dari Diploma 3 Keperawatan. Nah, saya mendapatkan tugas untuk membuat penyuluhan mengenai gizi dan diet. Nah, di sini saya mengambil gizi diet pada ibu hamil. Nah, tetapi karena dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa melakukan penyuluhan secara tatap muka. Jadi saya membuat video ini agar mungkin bisa ditonton oleh ibu-ibu hamil. Ya, seperti itu. Oke, mari disimak. Ayo. Nah, oke, jadi karena video ini dikhususkan untuk ibu-ibu hamil, jadi saya akan memanggil ibu-ibu. Oke teman-teman, di sini sebelum kita membahas lebih dalam mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil, di sini kita perlu mengetahui apa manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Oke teman-teman, yang pertama manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan zat gizi pada ibu dan janin. Lalu manfaat yang kedua adalah untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga ibu hamil ini dapat menjalani kehamilannya dengan baik dan aman. Nah, manfaat yang ketiga adalah membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Nah, dan yang keempat manfaatnya adalah untuk mengatasi permasalahan terhadap kehamilan ibu. Nah, manfaat yang terakhir adalah agar ibu mendapat energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah ibu melahirkan. Nah, selanjutnya ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, gizi seimbang untuk ibu hamil ini bisa kita lihat di gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut kita bisa tahu poin yang pertama di sini adalah mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Nah, berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin serta cadangan selama masa menyusui. Yang kedua adalah membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, ini berguna untuk mencegah hipertensi karena akan mengakibatkan resiko kematian janin. Ih, serem kan? Nah, selain kematian janin, akan juga menimbulkan resiko terlepasnya plasenta serta gangguan pertumbuhan pada janin. Gimana? Serem kan? Nah, yang ketiga adalah minum air putih lebih banyak. Tentunya air putih ini bukan hanya untuk ibu hamil ya, karena untuk orang-orang biasa seperti kita yang tidak hamil juga emang minum air putih ini dianjurkan ya banyak. Nah, kenapa untuk ibu hamil minum air putih harus lebih banyak? Karena di sini air putih ini berguna untuk mendukung sirkulasi janin, mengatur keasam-basaan tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Lalu yang keempat ada membatasi minum kopi. Nah, ibu-ibu hamil di sini yang suka minum kopi sebaiknya dibatasin ya, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kandungan kafein dalam kopi ini meningkatkan buang air kecil yang besar gitu. Ya, jadi sering buang air kecil akan menyebabkan dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung meningkat. Nah, jadi untuk ibu hamil ini paling banyak 2 cangkir kopi per hari. Ya kalau bisa 1 cangkir kopi, ya kalau bisa juga nggak usah. Mending minum air putih aja yang banyak, oke? Nah, dan perlu gak sih sebenarnya ibu hamil mendapatkan penambahan kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan? Jawabannya adalah kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi penambahan gizi untuk ibu hamil ini harus ditambah sesuai umur kehamilannya.
Nah, hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Jadi selama pertumbuhan dan perkembangan janin, maka harus tercukupi juga zat gizinya. Nah, berikut merupakan jumlah penambahan yang harus dipenuhi selama hamil. Bisa dilihat trimester 1 dan trimester 2 dan 3. Nah, lalu ada juga jumlah atau porsi dalam satu kali makan. Adalah suatu ukuran atau takaran makan yang dimakan tiap kali makan. Ini adalah frekuensi makan dalam sehari, yaitu seringnya seseorang makan dalam sehari baik makanan utama atau selingan. Teman-teman, jenis makanan yang tersusun dalam satu kali hidangan makan adalah berarti semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan semakin mudah mendapatkan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, untuk menerapkan keanekaragaman makanan dan minuman bisa dengan mengonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Nah, yang pertama ada makanan pokok sebagai karbohidrat. Di sini ada padi-padian seperti beras. Lalu sini juga ada jagung, gandum, sagu, kentang, ubi. Nah, di sini selanjutnya ada lauk pauk sebagai sumber protein. Contohnya di sini ada daging, ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sayuran dan buah sebagai zat pengatur. Nah, sayur diutamakan berwarna hijau, kuning, jingga seperti bayam, daun singkong, wortel, kangkung, dan tomat. Nah, sedangkan buah ini diutamakan warna kuning, jingga, dan hijau yang kaya akan serat dan berasa asam seperti pepaya. Nah, selanjutnya zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil pada masa kehamilan. Ibu hamil ini dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, berikut merupakan zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah, lalu bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil yang pertama adalah menghindari makanan yang diawetkan. Kenapa? Karena untuk ibu hamil ini kurang aman. Lalu yang kedua adalah menghindari daging, telur, ikan yang dimasak mentah atau kurang matang karena mengandung zat yang berbahaya untuk janin. Lalu yang ketiga adalah membatasi kopi dan coklat karena mengandung kafein yang akan meningkatkan tekanan darah. Nah, alhamdulillah selesai. Nah, semoga bermanfaat ya. Semoga video ini bermanfaat untuk ibu-ibu hamil atau calon-calon ibu hamil seperti saya dan teman-teman semua. Mohon maaf karena banyak kesalahan dan banyak kekurangan karena di sini saya memang keadaan rumah yang sangat ramai, jadi tidak bisa, seperti itu, tidak bisa dikontrol. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.